Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tarsisia Indahyanti. Saya adalah guru di SDIT Fathahillah sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301125595 pada hari ini tanggal 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT Fathahillah pada kelas 4 dengan materi kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya semangat. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang hari ini tidak hadir? Berarti yang tidak hadir hari ini adalah Almira dan Yukis. Ya, kita doakan sama-sama teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah. Dan termasuk kita juga yang ada di sini. Semoga Allah berikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baiklah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk Naila silakan pimpin doanya. Tangannya tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Oke, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Kita membahas tentang apa ya? Asmaul Husna. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Ya, Riri. Apa Asmaul Husna, Riri? Iya, nama-nama Allah ya baik. Oke, baik. Sekarang hari ini ya, kita akan belajar kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, ya kalian memahami kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Yang kedua, meneladani sikap sabar, jujur, pemaaf dan teguh pendirian Rasulullah SAW. Peserta didik mampu menceritakan kembali, ya berarti kalian harus bisa mampu menceritakan kembali keteladanannya Rasulullah. Siap untuk belajar PAI hari ini? Siap. Oke. Bu Sisi punya pertanyaan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa yang kalian ketahui tentang Gua Hiro? Pernah dengar Gua Hiro? Pernah. Di mana pernahnya? Oh, ada di buku cerita. Terus, apa yang kamu ketahui tentang Gua Hiro dan mengapa Nabi Muhammad sering ke sana? Ada yang tahu kenapa sih? Oh, Alia tahu. Boleh. Al, apa Al? Gua Hiro, tempat bersembunyinya Nabi Muhammad untuk beristirahat dengan Abu Bakar agar tidak
bertemu dengan kaum Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad sering ke sana agar Nabi Muhammad aman. Oh gitu, oke. Ada yang lain teman-teman? Itu Gua Hira apa Gua Sur? Yang tadi Alia ceritakan itu Gua Hira apa Gua Sur? Gua yang Alia ceritakan tadi, kata Alia, Gua Hira itu tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang dimaksud oleh Alia Gua Hira atau Gua Sur? Nah, ya, yang kita bahas hari ini adalah Gua Hira. Tapi bagus ya Alia, tepuk tangan untuk Alia udah berani menjawab ya. Mengapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di awal kenabian? Ada yang tahu? Alasannya kenapa sih Rasulullah ini berdakwahnya sembunyi-sembunyi? Laika? Tahu? Apa Laika? Agar tidak ketahuan dengan kaum kafir Quraisy. Oh, supaya tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy. Betul nggak teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk Laika. Oke. Kemudian nilai-nilai baik apa saja yang bisa kita teladani dari perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah? Apa Afiza? Apa saja yang kita teladani dari sikapnya Rasulullah? Sabar, terus Pantang menyerah. Apa lagi? Udah, itu ingetnya. Oke, bagus ya, betul sekali yang diucapkan oleh Afiza. Tepuk tangan untuk Afiza. Ya, jadi untuk meraih sesuatu itu kita harus membutuhkan perjuangan, ya, dan kesungguhan. Karena Rasulullah ketika di Gua Hira ternyata ada kisahnya. Ya, kisah apa saja nanti kita cari tahu ya teman-teman. Oke. Ternyata wahyu pertama itu di Gua Hira, awal kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah itu sering menyendiri, ya, dan merenung di Gua Hira di puncak Jabal Nur. Ya, Jabal itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Jabal itu gunung, ya. Nur itu apa? Cahaya, ya. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Ya, ayat berapa teman-teman? Ya, ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril, ya. Kemudian peristiwa agung ini menandai awal tugas beliau sebagai Rasulullah SAW untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Oke, biar kalian tahu mana sih Gua Hira ini. Nah, Ibu akan menampilkan video, ya. Nanti kalian perhatikan video tersebut. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan diskusikan. Ya, makanya sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu deh. Ya, tepuk semangat. Semangat. Biar semangat lagi. Tepuk semangat 2. I am the best. You are the best. We are the best. Allahu Akbar. Oke, baik. Perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini saya akan membawa kalian ke sebuah tempat yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Mari kita jelajahi fakta-fakta menarik tentang Jabal Nur, gunung cahaya, di mana wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertama,
Jabal Nur dikenal sebagai tempat turunnya wahyu pertama. Di dalam Gua Hira, malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu tersebut adalah surah Al-A'la ayat 1-5 yang menandai awal kenabian. Bayangkan betapa pentingnya momen ini dalam sejarah kita. Kedua, nama Jabal Nur sendiri memiliki makna yang dalam. Jabal berarti gunung dan Nur berarti cahaya. Nama ini mencerminkan kemuliaan dan sinar kebenaran yang berasal dari tempat ini, karena dari sini Islam mulai menyebar ke seluruh dunia. Ketiga, sebelum menjadi nabi, Muhammad sering menghabiskan waktu di Gua Hira untuk bertahanus atau menyepi dan merenung. Beliau mencari ketenangan dan kebenaran spiritual jauh dari keramaian kota Makkah. Tempat ini menjadi saksi perjalanan spiritual beliau. Fakta keempat, Jabal Nur terletak sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Dari puncaknya, kita bisa melihat pemandangan kota Makkah yang menakjubkan. Gua Hira sendiri berada di dekat puncak, jadi kita perlu mendaki cukup menantang untuk mencapainya. Kelima, bentuk puncak Jabal Nur menyerupai Gunung Unta. Bentuk ini membuatnya mudah dikenali dari kejauhan dan menjadi landmark ikonik. Fakta keenam, meskipun tidak diwajibkan dalam haji atau umrah, ribuan peziarah dan wisatawan mendaki Jabal Nur setiap tahun. Pendakian ini memakan waktu sekitar 30-60 menit, tergantung pada kebugaran fisik masing-masing. Ketujuh, Gua Hira sendiri kecil dan sempit. Hanya cukup untuk 2-3 orang duduk dengan panjang sekitar 1 monometer dan lebar 75 cm. Namun, gua ini menawarkan pemandangan langsung ke arah Ka'bah. Suasana kontemplatifnya sangat kuat. Akhirnya, Jabal Nur dan Gua Hira adalah simbol awal perjuangan Rasulullah. Disinilah misi besar yang mengubah dunia dimulai oleh seorang pria sederhana. Jabal Nur bukan hanya sebuah gunung, melainkan monumen spiritual yang hidup. Tempat ini adalah saksi lahirnya cahaya bagi seluruh umat manusia. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tadi kalian bisa lihat ternyata tempatnya sempit ya. Kecil. Masya Allah ya, ternyata Rasulullah ketika ke Jabal Nur atau Gua Hira ya, perjalanannya melalui apa? Ada yang tahu? Naik pesawat? Enggak. Naik motor? Enggak. Naik bis? Tidak. Naik apa jadi? Betul sekali. Jalan kaki, Masya Allah. Jauh sekali, berkilo-kilometer. Kalau kita sekarang jalan kaki dari sana ke sini, capek nggak? Capek. Tapi Masya Allah ya, perjuangan Rasulullah dari rumahnya berjalan dengan panasnya padang pasir ya. Kalau di Mekah kan panas ya. Ya, nah Masya Allah, Rasulullah kuat ya berjalan segitu jauhnya. Kita harus bisa kuat seperti Rasulullah. Ya. Oke, lihat perjalanan Rasulullah ketika ke Gua Hira. Jauh nggak? Kalau dari gambar dekat ya. Tapi ketika kita jalan kaki ke sana, Masya Allah, jauhnya berapa ini? 7 km. Ya, jauh sekali. Ya, beliau berjalan kaki begitu jauhnya sampai nyampe ke Jabal Nur, Gua Hira. Ya. Nah, tadi ya, Gua Hira itu awal kenabiannya Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah ini berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Nah, tadi ada yang menjawab karena takut, apalagi kan? Takut diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi yang pertama apa? Secara apa? Syiriah ya. Secara sembunyi dakwahnya. Berapa lama Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Selama 3 tahun beliau berdakwah dengan orang-orang yang diyakini mau menerima wahyu dari Allah, mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Ya, siapa aja orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Ya, biasanya disebutnya apa? As-sabiquna awwalun. Ya, siapa aja salah satunya? Istrinya Rasulullah bernama siapa?
Siti Khadijah. Kemudian sahabatnya yang paling dekat, yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan sepupunya Rasulullah siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Ya. Mengajak orang-orang untuk apa? Beribadah kepada Allah. Karena dahulu di Mekah menyembahnya apa? Ada yang tahu? Betul. Menyembahnya banyak berhala. Di pinggir-pinggir Mekahnya banyak patung-patung. Ya, banyak melakukan kemaksiatan, banyak yang melakukan mabokan, berjudi, apalagi? Perang, apalagi? Membunuh apa? Bayi yang perempuan. Masya Allah ya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Gak boleh ya. Dengan cara bersembunyi sedikit demi sedikit, Rasulullah mengajak orang-orang Mekah untuk kembali untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa? Berhala itu batu, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Betul tidak? Betul ya. Kemudian yang kedua, setelah Rasulullah ya jahar ya. Yang kedua jahar secara terangan. Setelah menerima perintah dari Allah ya, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka di mana? Di Bukit Syafa ya. Meskipun banyak yang menolak dan memusuhi, beliau tetap sabar, tegar, dan tidak berhenti menyampaikan kebenaran Islam. Ya, mungkin Bu Sisi pernah cerita bagaimana sabarnya Rasulullah ketika mengajak kaum Taif ya, dilempar batu ya. Kemudian apalagi ketika berangkat ke masjid diapain? Diludahin. Masya Allah ya. Banyak yang nggak suka karena mereka nggak mau diajak kebenaran ya. Ada yang tahu siapa namanya? Umar bin Khattab ya. Masya Allah, sampai Umar yang begitu keras hatinya ya menolak Islam karena dengan kesabarannya Rasulullah ya, sehingga Umar bin Khattab masuk Islam. Masya Allah ya. Ya, isinya apa saja dakwahnya Rasulullah? Yang pertama yaitu keesaan Allah, tauhid ya. Tauhid itu adalah keesaan Allah, mengajak manusia hanya menyembahnya siapa? Allah yang Maha Esa dan menjauhi penyembah berhala. Yang kedua, akhlak mulia, menegakkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan menjauhi perbuatan maksiat. Tadi kan sudah Bu Sisi sebutkan, perbuatan maksiat orang-orang Mekah terdahulu apa tadi? Judi ya, membunuh, mabok-mabokan, kemudian di pasar melakukan kecurangan ya. Setelah Islam datang, akhlaknya harus diperbaiki ya. Kemudian kasih sayang. Nah, Rasulullah menyebarkan kasih sayang, menyebarkan sikap menyayangi sesama, menolong yang lemah, dan menghapus diskriminasi ya. Mungkin Bu Sisi pernah cerita tentang pengemis buta. Ya, pengemis butanya padahal bukan orang Islam ya. Masya Allah, tapi dengan keteladanan Rasulullah memberikan kasih sayang, menyuapinya meskipun diolok. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta ya, berbohong. Tetapi Rasulullah selalu sabar menyuapi pengemis buta. Masya Allah ya. Nah, kita di sini harus bisa meneladani sikapnya Rasulullah, jujur, amanah, ya, sikap yang baik terhadap sesama, teman, dan lain sebagainya. Ini Bu Sisi akan memberikan kalian tugas kelompok, ya.
di mana kalian sudah duduk di masing-masing kelompoknya ya. Oke, yang pertama yang ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di sana adalah kelompok 4. Kalian pilih ya dari kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah apa saja yang kalian pahami dari video yang Bu Sisi tampilkan, materi yang Bu Sisi sampaikan, ya. Kemudian kalian tulis, ya. Kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Pokok kisahnya Rasulullah, pilih salah satu saja, ya. Yang pertama, nah nanti kelompok pertama ini tentang pokok kisahnya meneladani menerima pokok kisahnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Ya, nanti kalian cari nilai keteladanan Rasulullahnya seperti apa. Ya, kemudian yang kelompok 2 nanti kalian mencari tokoh kisahnya ya tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa yang bisa diambil dari nilai keteladanan tersebut? Ya, kelompok 3 nanti kalian ceritakan ya dakwah secara terang-terangan. Dan yang kelompok terakhir nanti kalian kisahkan keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini tugasnya bisa dipahami. Oke, kalian diskusi bersama teman-temannya. Kalian tulis di sini kisahnya tadi yang Bu Sisi sebutkan. Kemudian kalian tulis nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari keteladanannya Rasulullah. Ya, oke, bisa dipahami semuanya? Oke, Bu Sisi bagikan ya. Nih. Oke. Nanti kalian tulis di sini ya. Ini ditulis di sini. Tulis di sini ya. Kemudian nilai yang saya kagumi dari Nabi Muhammad apa? Ya, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Oke, ditulis. Kalian tulis ini ya. Pokok kisahnya tentang apa? Dapatnya dakwah secara sembunyi. Apa yang bisa diambil dari keteladanan yang kalian petik dari pelajaran hari ini? Ya, kemudian kalian tulis juga nilai yang dikagumi dari Nabi Muhammad itu apa? Ya, oke? Ya. Nah, dapatnya apa? Kelompok 4, keteladanan Nabi. Ya, kalian memahami ini nanti ditulis di sini. Ya, nilai keteladanannya kejujuran, terus apa gitu ya. Lalu ini, betul sekali. Nah, setelah itu baru nanti kalian presentasikan ya dari hasil diskusi kalian. Ya, ini nanti kalian tulis di sini. Oke? Ya, oke, diskusikan bersama kelompoknya ya. Boleh kalian tanyakan ya. Boleh kalian buka buku cetaknya ya. Kalian bisa lihat di buku cetak juga ada ya. Ini ya. Ya, bentar tunggu ya. Ini ya.
Nih, kalian bisa lihat di sini di buku cetak ya. Ya, satu aja. Meskipun di sininya banyak, satu aja ya, boleh. Siapa yang jadi penulisnya? Ya, boleh. Tapi harus didiskusikan. Ada yang mencari jawabannya di buku. Mana bukunya, Laika? Coba dibuka. Siapa yang mau duluan presentasi ke depan? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, kelompok 3 silakan boleh maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan. Semuanya. Ya, Diva. Geser. Kami dari, ya silakan presentasikan hasil diskusi kelompok 3 tentang apa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pegang. Ya, dipegangin boleh. Kelompok 3. Yang kencang suaranya. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 terus Akan presentasikan dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Nilai keteladanannya yang dapat dipetik. Tekun beribadah, cinta ilmu, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, rendah hati. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kalian sudah memberikan mendiskusikan kisahnya Rasulullah dalam berdakwah di mana? Di Mekah. Tadi udah ada yang menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, kemudian keteladanan seorang nabi ya. Jadi kalian ya harus memiliki nilai-nilai kesabaran ya, keteguhan, kejujuran, dan kasih sayang. Oke, coba ya, kalian bawa buku tulis kan? Ya, tulis di buku tulis. Hari ini dari sifatnya atau kisah Nabi Muhammad. Kini saatnya kalian membuat komitmen untuk diri sendiri ya. Teladan Nabi yang akan saya amalkan mulai hari ini adalah apa? Kalian tulis satu aja boleh. Teladan yang di buku lain ya. Boleh di buku PAI ya, satu ya. Teladan Nabi yang akan saya amalkan mulai hari ini adalah apa? Dari kisah yang sudah kalian dapatkan materi hari ini. Satu saja. Ya. Silakan tulis saja. Ya, sudah ditulis? Sudah. Nana siapa? Satu aja. Ara udah apa, Ara? Sabar, Masya Allah. Ya, berarti sekarang Ara setelah mempelajari kisahnya Rasulullah, Ara akan berkomitmen ya, akan berusaha mengamalkan mulai hari ini adalah sabar. Ada lagi? Riri apa Riri? Riri apa? Apa Gladys? Satu saja. Satu. Queen udah? Apa Queen? Lemah lembut, Masya Allah. Ya boleh, lemah lembut berarti nanti bisa diamalkan untuk kesehariannya ya, supaya bisa merubah ya sikap kita ya. Alika sudah apa? Anasya? Pantang pantang menyerah, Masya Allah. Ada lagi? Raisya apa tadi? Apa? Oke, kejujuran. Alhamdulillah ya.
teladan Nabi akan kalian amalkan mulai hari ini ya. Tadi ada yang jujur, ada yang pemaaf ya. Ada yang pantang menyerah, selalu berusaha. Masya Allah, semoga yang kalian tadi sebutkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah ya. Sekarang inti dari pelajaran ini adalah tadi sabar, ya, pemaaf, jujur, dan teguh pendirian. Kita belajar hari ini ya. Pelajaran hari ini tentang perjuangan dan akhlak Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Kemudian tadi ya nilai-nilai yang harus kalian pelajari. Nah, kalian sering udah komitmen bahwa mulai hari ini dan seterusnya saya akan meneladani sikapnya Rasulullah. Tadi sudah disebutkan ada yang sabar, jujur, pemaaf, ya, pantang menyerah, lemah lembut katanya kata Queen, Masya Allah ya. Oke, kemudian kita memohon kepada Allah agar kita semua dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah. Bisa? Bisa. Insya Allah kalian bisa meneladani kisah-kisah Rasulullah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Diterapkan ya. Mau di rumah, di sekolah, dimanapun harus bisa kalian terapkan keteladanannya Rasulullah. Alhamdulillah ya, pelajaran hari ini kita selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga yang hari ini kita pelajari Allah ridhoi ya. Semoga bisa menambah keilmuan kita. Amin ya robbal alamin ya. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang pentingnya silaturahmi ya, Masya Allah ya. Oke, sebelum kita tutup ya pelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu ya. Kita ucapkan hamdalah, kemudian doa al-asr dan akhir majelis ya, dipimpin oleh Naila. Silakan Naila. Langsung gini aja Nay, dipegang aja Nay. Sikap berdoa, Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.